Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, dan para mustami'in wal mustami'at, puji syukur kepada Allah, kita telah selesaikan beberapa bab dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sudah membahas tentang sholat gerhana. Kita juga telah membahas tentang sholat istisqa, yaitu minta hujan. Bahkan sebelumnya juga kita telah bahas sholat Jumat. Kemudian kita sekarang membahas tentang jenazah. Ikhwana fiddin azakumullah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, baik itu hal-hal yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal, kemudian juga tentang bagaimana kita memandikan mayat, mengkafani mayat, mengantarkan jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan mayat. Ini adalah salah satu perkara yang harus kita ketahui, karena kematian itu pasti akan datang kepada kita atau kepada salah satu anggota keluarga kita. Tidak mungkin tidak. Kemudian kita ketika punya keluarga yang meninggal dunia, maka kita sebagai kerabatnya lebih berhak daripada orang lain untuk mengurusi jenazahnya. Oleh karena itu, paling tidak kita harus mengetahui bagaimana sih cara merawat jenazah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teladan terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita akan bahas yaitu muqaddimah yang penting tentang masalah jenazah. Jadi malam ini kita akan membahas beberapa muqaddimah penting tentang jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai manusia memiliki umur yang terbatas. Umumnya umur manusia akhir zaman beda dengan manusia sebelum akhir zaman. Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang lebih. Tapi manusia akhir zaman, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, diberi umur oleh Allah umumnya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Itu kata Rasulullah, wa qalla man yajuzu dzalik. Sedikit yang melampaui 60 sampai 70 tahun. Apa artinya? Ada yang sebelum 60 meninggal dunia, dan ada pula yang lebih dari 70 meninggal dunia. Tapi secara umum umat akhir zaman umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah yaitu rezeki kita. Satu-satunya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak akan pernah bertambah adalah umur. Beda dengan rezeki, kadang tambah, kadang kurang. Nikmat misalnya kesehatan, kadang bertambah, kadang kurang. Kadang sakit, kadang sehat. Nikmat keluarga kadang-kadang bertambah, ada kelahiran baru, ada yang meninggal dunia. Satu-satunya nikmat Allah yang memiliki karakter terus berkurang adalah umur kita masing-masing.
Dan yang menjadikan kita ini takut, Allah itu merahasiakan umur kita. Sampai detik ini tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan dirinya meninggal dunia. Meskipun dia dukun yang paling hebat, dia tidak bisa menentukan kapan dia mati. Sampai ada seorang yang dikenal orang pintar di tempat kami, itu diakui sebagai orang pintar karena kadang-kadang meramal, kadang-kadang menyebutkan tentang rezeki orang, kadang-kadang menebak-nebak, dan kebetulan pas, kadang-kadang seperti itu. Dan ini ujian bagi orang yang beriman. Lalu kemudian ketika dia ditanya, berapa umur panjenengan? Dia mengatakan, saya sampai umur 100 tahun. Maka orang menunggu-nunggu. Ternyata apa? Mencapai umur 90 tahun meninggal dunia. Saat itulah kemudian orang mengatakan, oh ternyata selama ini dia kebetulan. Ketika dia mengklaim begini, meramal begini, lalu kok tiba-tiba benar, itu kebetulan. Jadi tidak betul-betul tahu tentang masa depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umur kita rata-rata 60 sampai 70 tahun, bahkan ada yang kurang, ada yang lebih, maka kita mestinya selalu waspada akan kematian yang datang kepada kita secara tiba-tiba. Dan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah kematian secara mendadak. Itu akan semakin banyak. Dan sekarang kita lihat banyak orang mati mendadak, baik itu dengan sakit atau bukan dengan sakit, baik itu dengan sebab kecelakaan atau yang lainnya, masuk dalam hal ini. Jadi semakin dekat hari kiamat akan semakin banyak kematian mendadak. Kadang-kadang kita tiba-tiba mendengar si fulana meninggal dunia, padahal kemarin sehat walafiat. Ada orang tiba-tiba meninggal serangan jantung, ada kecelakaan pesawat, sekian ratus orang meninggal mendadak. Maka akan semakin banyak kematian mendadak dengan semakin dekatnya hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sebab kematian Allah mentakdirkan orang itu sakit. Tapi ingat, orang yang sakit mesti harus selalu husnudzon kepada Allah. Orang sakit harus selalu husnudzon. Dan ketika dia diberikan ujian sakit yang parah sekalipun, maka dia harus sabar dengan ikhtiar. Sabar, tawakal disertai ikhtiar. Karena ikhtiar itu tidak bertolak belakang dengan tawakal. Rasulullah menggambarkan tawakal yang benar itu seperti seekor burung dapat rezeki dari Allah. Bagaimana caranya? Keluar dari sarangnya, pagi hari kosong perutnya, pulang sore hari penuh perutnya. Ada ikhtiar, keluar. Demikian pula orang sakit, ada ikhtiar. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk berobat, tetapi harus dihindari berobat dengan hal-hal yang haram. Ada nggak orang yang berobat dengan hal yang haram? Ada. Kedukun. Kemudian di sana ada pengobatan yang tidak ada sandaran dari medis dan syariat, tidak ada kaitan sama sekali. Atau mungkin benda-benda yang haram. Ada orang berobat katanya harus minum darah kobra misalnya. Ini haram, karena darah dari binatang yang dialirkan itu semuanya haram, sepakat para ulama. Bahkan beberapa saat yang lalu kami dengar ada di negara Eropa sana itu ada orang terapi dengan minum air kencingnya sendiri. Ini berobat yang haram, harus dihindari oleh orang Islam. Orang yang sakit harus husnudzon. Sampai pun ketika dia sakit parah, tetap husnudzon. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan dosa saya. Insya Allah akan selesai penyakit ini dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah berbuah kebaikan, meskipun ujung-ujungnya meninggal dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sampai seseorang di antara kalian itu
mati kecuali tetap berhusnudzon kepada Allah. Bagaimana caranya kita husnudzon padahal kita sakit parah? Ya, salah satu bentuk husnudzon adalah dengan menyangka kebaikan, bahwa penyakit ini ujian yang menggugurkan dosa-dosanya. Kalaulah tidak ada dosa, untuk apa penyakit itu? Allah akan meninggikan derajat surganya. Jadi pasti ada kebaikan di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ketika orang itu sakit disertai sabar, maka dia akan mendapatkan pahala kesabaran seperti yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang lain yang perlu diperhatikan, ketika kita sakit separah apapun, jangan sampai minta mati. Ada larangannya. Ya, karena sakit parah, ya Allah matikan saya. Jangan. Tidak boleh. Rasulullah SAW melarang, yaitu seseorang yang sakit separah apapun lalu kemudian minta kematian. Jangan. Terus bagaimana kalau sudah nggak kuat? Kadang-kadang orang diuji dengan penyakit yang luar biasa, kemudian sampai dia merasa nggak kuat, ada doanya. Rasulullah mengatakan, kalau memang mau tidak mau harus berdoa kematian, ya, jangan langsung minta ya Allah matikan saya, jangan. Tapi doanya adalah Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ini baru boleh. Jadi kalau kita sakit parah, kita merasa sudah nggak kuat, kayaknya ini sudah tidak ada harapan lagi, kemudian kayaknya ini akhir hayat saya, maka jangan beranggapan itu akhir hayat, kematian, tapi silakan berdoa yang maknanya adalah ya Allah, hidupkanlah saya jikalau kehidupan itu lebih baik bagi saya, dan wafatkanlah saya kalau memang wafat itu lebih baik bagi saya. Allah yang Maha tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian satu lagi, sebelum kita meninggal dunia, ketika kita sedang sakit misalnya, maka coba kita periksa lagi, adakah kita punya tanggungan hutang? Maka kalau ada tanggungan hutang, segera dibayar. Kenapa demikian? Jangan sampai kita mati membawa hutang belum dibayar, lalu hutang inilah yang menyebabkan kita terhalang masuk surga meskipun kita orang baik. Jangankan kita yang mengklaim kita ini mungkin orang baik, suka sholat ke masjid, suka pengajian, kemudian mati membawa hutang belum beres, akan ditahan oleh Allah, tidak akan masuk surga. Sampai-sampai orang yang mati syahid sekalipun, itu semua dosanya diampuni, tapi Rasulullah mengatakan ilad dain, kecuali hutang, tanggungan hutang itu tidak bisa terselesaikan kecuali harus dilunasi. Oleh karena itu juga ikhwan fillah azakumullah, apabila kita punya tanggungan, mungkin kita pernah mendolimi orang lain, baik itu hartanya atau kehormatannya. Karena kezaliman itu enggak hanya harta saja, kadang-kadang kehormatannya. Mungkin kita pernah memfitnah orang lain, mungkin kita pernah berbohong atas nama orang lain. Maka ini namanya tanggungan kezaliman, jangan sampai dibawa mati. Maka kalau kita merasa punya kezaliman, lalu kita merasa bahwasanya tidak ada harapan lagi, atau mungkin kita masih punya harapan, segera selesaikan tanggungan tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man kana indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyu'addiha ilaihi qabla an ya'tiya yaumun la yuqbalu minhu dinarun wala dirham. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, barang siapa memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya. Saudara siapa sini? Sesama muslim. Ya, apalagi kerabat, lebih parah lagi. Siapa yang punya tanggungan kezaliman kepada saudaranya, bisa jadi kehormatannya yang diinjak atau hartanya yang dizalimi, maka tunaikanlah kezaliman tersebut kepadanya sebelum datang sebuah hari, yaitu kematian, yang mana hari itu tidak lagi diterima dari dia
meskipun dinar atau dirham, uang nggak kepake. Kalau sudah mati lalu ada kezaliman, tanggungan kita belum beres, lalu kita mati, uang nggak kepake, nggak guna. Terus gimana? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Falyatahallal minhul yaum qabla an yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamati wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiatihi fahumila alaihi." Kata Rasulullah, siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia halalkan sekarang juga. Minta dihalalkan, datang kepada orang itu minta maaf sampai dimaafkan. Kalau ada tanggungan, bayar. Hari ini juga kata Rasulullah SAW, jangan ditunda. Sebelum datang, yaitu apa? Suatu hari dinar dan dirham itu tidak bermanfaat. Terus bagaimana caranya menyelesaikan? Di hari kiamat. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat, yaitu kalau dia punya amalan saleh, kan punya simpanan pahala amalan soleh, maka diambil dari dia amalan soleh ini, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi seukuran dengan kezalimannya. Kalau dia tidak punya kebaikan, ya, yang berbuat zalim kok habis kebaikannya, maka keburukan orang yang terzalimi diangkat oleh Allah, ditimpakan kepada orang yang terzalimi. Makanya ada istilah al-muflis, orang bangkrut. Orang bangkrut itu yang sebenarnya bukan orang yang tidak punya uang, tapi orang bangkrut yang sebenarnya kata Nabi SAW, orang yang di dunia sholat, zakat, puasa, berbuat baik, kemudian di akhirat ada tanggungan, kezaliman kepada orang lain, pernah mencaci maki, pernah memfitnah, pernah mendolimi, mengambil uang dan lain sebagainya, tidak bayar utang. Di akhirat rontok pahala-pahala kebaikan, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Jadi orang bangkrut, tidak punya pahala. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, selain kita ini berbuat baik untuk diri kita sendiri, maka untuk orang lain pun juga kalau bisa tidak ada kezaliman, berbuat baik dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah, kita sambil bacakan, dan masih ini kepada permasalahan muqaddimah tentang jenazah. Beliau mengatakan al-janazatu jam'u janazatin bi fathil jimi wa kasriha bi ma'nan wahid. Al-janazah, janaiz itu bentuk jamak dari janazah. Boleh di fathah jimnya, boleh di kasrah. Artinya bisa dibaca janazah, bisa jinazah. Maknanya sama. Tapi waqila bil fathi ismun lil mayyit wa bil kasri ismun lima yuhmalu alaihi. Tapi ada yang berpendapat beda antara janazah dengan jinazah. Kalau janazah itu mayatnya, kalau jinazah itu tempatnya mayat atau kerandanya. Ini masalah bahasa, tidak perlu kita perpanjang. Intinya adalah janaiz bentuk jamak dari janazah. Wa yambaghi lil insani an yatadzakkara al mauta wa nihayatahu fi hadhihi dunya. Selayaknya bagi setiap orang untuk mengingat-ingat kematian. Mengingat-ingat kematian. Ya. Jadi kalau bisa kita ini selalu mengingat kematian, penghujung dunia ini bagaimana, dan bersiap-siap akan kematian itu dengan amal saleh dan mencari bekal wa tazawwud lil akhirah, sebanyak-banyaknya untuk akhirat, wa taubata minal ma'asi wal khuruj minal madzalim. Lalu bertaubat dari kemaksiatan dan keluar dari kezaliman. Intinya adalah kita diingatkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Bahaya kalau kita ini tidak ingat mati. Seolah-olah mengingat kematian itu adalah rem kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah ingat mati, apalagi orang yang tidak pernah mendapatkan ujian, itu bahaya. Karena ada orang itu dosanya dia perbuat, dosa apa saja dia lakukan, tapi sehat walafiat terus, seperti tidak ada kendala, seperti hidupnya kok nyaman-nyaman saja. Hati-hati, barangkali dia sudah ditinggalkan oleh Allah. Kok sepertinya tidak diuji, berbuat dosa besar begini nyaman, lancar, korupsi lancar,
berbuat zina lancar kehidupannya, sehat walafiat, kok tidak sakit-sakit. Seperti ini bisa jadi Allah sudah meninggalkannya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan Allah itu apabila mencintai hambanya, maka pasti Allah akan mengujinya. Jadi kalau kita diuji dengan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda Allah itu masih mencintai kita. Tinggal kita bagaimana menghadapinya. Dan ujian ada dua, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Dan semua ujian, orang kan menganggapnya adalah keburukan itu ujian, kesulitan ujian. Kadang-kadang menganggap bahwasanya kebaikan atau kekayaan itu bukan ujian, justru itu ujian berat. Orang diberikan kekayaan diuji dengan kekayaannya, dia harus syukur nikmat. Orang yang sedikit hartanya diuji kurang hartanya, sabar. Sama dengan orang yang punya anak diuji. Punya anak berarti apa? Menjaga fitrahnya anak, itu syukur nikmat. Orang yang nggak punya anak diuji dengan tidak punya anak. Jadi sama saja. Karena sebagian kita menganggap orang yang nggak punya anak itulah yang diuji. Kalau orang yang punya anak tidak diuji. Bukan, semuanya diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua baik dengan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyulitkan. Semua ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian adalah sesuatu yang ditakutkan oleh semua orang. Betul nggak kita takut mati? Ada yang berani mati sekarang? Kita takut mati. Buktinya apa? Kalau kita nyebrang, pasti kita tengok-tengok kanan kiri, takut ketabrak. Itu takut mati. Apakah boleh kita takut mati? Dijawab oleh para ulama, takut mati yang sifatnya itu tabiat manusiawi, ini jelas semua orang takut mati. Ya. Dan takut mati itu menjadi terpuji apabila dia itu mempersiapkan diri. Itu baru terpuji. Kalau takut mati malah kemudian tidak mau bersiap-siap menghadapi kematian, ini takut mati yang tercela. Jadi takut mati, oh saya takut mati tapi nggak mau sholat, itu nggak takut mati, itu menantang Allah. Itu nggak mau sedekah, nggak mau berbuat baik, bilangnya takut mati. Tidak. Takut mati yang terpuji adalah ketika seorang itu dengan takut kematian, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka takut kepada kematian ini adalah tabiat manusiawi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kalian itu takutkan darinya, sungguh dia akan datang kepada kalian. Jadi meskipun kita takut tapi datang. Makanya kita takut karena mesti datang. Dan yang membuat kita takut lagi, kematian itu nggak pakai permisi, nggak pakai ngasih tahu SP, surat peringatan, ya. Bahkan kadang-kadang orang yang sakit sekalipun kalau belum waktunya mati ya nggak mati-mati. Kadang-kadang mendadak. Jadi kematian itu misterius, tapi betul-betul ada. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan mati, tidak tahu di mana kematiannya, tidak tahu bagaimana cara matinya, dan tidak tahu di mana dia akan mati. Tidak ada satupun orang yang bisa menjamin dirinya mati di tempat A. Makanya subhanallah, ada sebuah hadis, Allah itu kalau ingin mencabut nyawa seseorang hambanya, ya, di suatu tempat yang diinginkan oleh Allah, maka Allah buat orang itu butuh mendatangi tempat itu. Jangan heran kalau ada orang, ya, yang mungkin orang ini terkenal baik sekali, tapi ternyata mati di tempat yang tidak baik. Ada seperti itu. Atau kebalikannya, ada orang yang tidak baik kelihatannya, tapi ternyata subhanallah dia mati di tempat yang baik. Itu Allah yang ngatur. Allah buat orang ini butuh sesuatu di tempat itu, lalu dia meninggal dunia di situ. Makanya hati-hati, para ulama mengatakan ini mengharuskan kita waspada. Jangan sekali-kali melakukan atau mencoba perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu ajal. Mungkin saja pas kita berbuat dosa sekali, ternyata ajal kita di situ. Na'udzubillah min dzalik. Wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan bergantung kepada ujungnya. Sehingga dia dikenal orang yang mati dalam keadaan buruk. Na'udzubillah min dzalik.
Tapi biasakan kita selalu baik, biasa sholat, yang laki-laki biasa ke masjid, sholat tepat waktu, baik laki maupun perempuan, suka berzikir. Nanti biasanya Allah mewafatkan kita dalam kondisi kebiasaan kita keseharian. Makanya jangan heran ada orang meninggal dunia dalam keadaan sedang silaturahmi, karena memang kebiasaannya begitu. Ada orang meninggal dunia di masjid karena dia sering ke masjid. Ada orang meninggal dalam keadaan apa? Mencari nafkah. Mungkin dia sedang mencari nafkah dan dia memang berkewajiban mencari nafkah. Tidak aib, bukan keburukan seperti ini. Tapi yang masalah adalah orang meninggal di tempat-tempat yang rusak dalam keadaan berbuat dosa, ini yang harus diwaspadai. Ada orang meninggal dunia dalam keadaan ngucut kartu, berjudi. Ya. Ada sebagian anak-anak yang suka game, dalam keadaan nge-game, dehidrasi sampai mati. Waspada seperti ini. Dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan, karena kematian itu datang tidak pakai permisi, tidak kita ketahui kapan, maka Rasulullah mengatakan, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat al-maut. Sering-seringlah mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu kematian. Jadi mati ini menghancurkan semua nikmat dunia, dan itu bisa dekat, bisa cukup jauh, bisa sekarang, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa menimpa kita, menimpa saudara kita, dan lain sebagainya. Gak ada yang tahu, tapi pasti. Kemudian bagaimana kita mengingat kematian? Maka banyak cara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, mengingat kematian itu dengan cara menjenguk orang sakit. Kemudian kalau meninggal dunia, nganter orang meninggal dunia. Ini untuk laki-laki. Kalau menjenguk orang sakit, laki perempuan bisa. Kalau mengantarkan jenazah ke kuburan, khusus bagi laki-laki. Gak ada ceritanya dalam Islam itu perempuan ikut ngantar jenazah, kecuali hari-hari ini aja. Ya, zaman-zaman akhir-akhir ini aja adanya perempuan ikut ngantar ke kuburan itu sekarang. Dulu nggak ada. Pada zaman Rasulullah sampai, yaitu beberapa tahun terakhir nggak ada. Tapi sekarang perempuan ikut-ikut ke kuburan untuk ngantar jenazah. Tidak boleh. Ummu Atiyah mengatakan, kunna nuhina anitiba'il janais. Kami dilarang oleh Nabi untuk mengantar jenazah ke kuburan. Akhirnya kan sekarang kalau perempuan ngantar ke jenazah, akhirnya pingsan di kuburan, pingsan di jalan, kan akhirnya repot. Sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan diingatkan saudara-saudaranya sendiri yang perempuan, kalau ada kematian keluarga, tidak usah ikut ngantar ke kuburan kalau dia perempuan. Biar itu tugasnya laki-laki ngantar ke kuburan. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, ketika kita menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah ke kuburan, itu termasuk salah satu sarana untuk mengingat kematian. Rasulullah mengatakan, udul mardha wattabi'ul janaiz tudzakirukumul akhirah. Rawahu Muslim. Jenguklah orang yang sedang sakit. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit itu sambil mengambil ibrah, ya. Apalagi yang sakit parah, terutama yang sakitnya sangat parah, yang diperkirakan itu tidak akan sembuh, kita jenguk, kita duduk di sampingnya, kita doakan sambil kita mengambil ibrah. Seperti inilah orang akan mengalami akhir hayatnya. Saya pun juga pasti akan mati. Kalaulah tidak sakit seperti dia, tetap saja kita akan mati. Mengantarkan jenazah juga demikian, kata Rasulullah. Hal itu mengingatkan kepada akhirat, dan akhirat itu diawali dengan kematian. Ini yang pertama dan kedua. Yang berikutnya ziaratul kubur. Termasuk sarana mengingat kematian adalah mengunjungi kuburan. Rasulullah mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah wa fi lafdhin tudzakirukumul maut. Jenguklah kuburan, karena sesungguhnya ziaratul kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian yang lain lagi, membaca dan mentadaburi ayat-ayat tentang surga, neraka, kematian, azab. Membaca hadis-hadis juga demikian, itu termasuk mengingat kematian. Ditambahkan lagi, menghadiri majelis ilmu seperti ini, kan pasti akan dibacakan ayat.
dibacakan hadis, isinya adalah tentang keagungan Allah. Kemudian di sana mungkin disampaikan surga neraka, maka orang akan mengingat kematian. Kemudian membaca yaitu biografi para orang-orang soleh terdahulu yang mana mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, itu juga akan membawa kita mengingat kematian. Kemudian perbanyak doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yauman alqaka. Rasulullah mengajarkan doa ini, ya Allah, jadikan sebaik-baik amalan kami adalah penghujung amalan itu. Jadi maksudnya adalah jangan sampai kami meninggal dunia kecuali dalam keadaan beramal kebajikan, jangan beramal buruk. Kemudian ya Allah, jadikan hari terbaik kami adalah hari saat bertemu dengan Engkau, yaitu hari kematian. Jangan sampai hari kematian saya dalam keadaan buruk. Makanya luar biasa kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan puasa. Ini luar biasa. Meninggal dunia dalam keadaan punya wudhu, meninggal dunia dalam keadaan berangkat sholat, pulang dari sholat, meninggal dunia dalam keadaan berangkat untuk mengaji atau pulang mengaji. Ini luar biasa semua. Dan itu tanda-tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kenapa kita harus mengingat kematian? Jawabannya, karena kematian itu tadi disebutkan Nabi memutuskan semua kenikmatan dunia, yang memang kenikmatan dunia itu sebentar, diputus dengan kematian. Bahkan kematian itu memutuskan amalan serta pahala. Kalau kita hidup masih bisa sholat, dapat pahala. Kalau kita hidup kita masih sedekah. Kalau kita hidup kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kita meninggal dunia, kenikmatan dunia selesai, amalan berhenti, pahala pun juga berhenti. Kecuali kata Rasulullah SAW, amalan yang pahalanya mengalir meskipun orangnya meninggal dunia. Rasulullah mengatakan 3 diantaranya. Apa itu diantaranya? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu seperti wakaf, ya, sedekah yang sifatnya itu terus mengalir manfaatnya. Wasiat. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, awaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini mengalir terus. Anak saleh yang terus mendoakan orang tuanya mendapatkan aliran pahala dari anak yang saleh tadi. Kemudian mengingat kematian itu menjadikan seorang mukmin itu cerdas, mengerti. Bagaimana maksudnya? Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas? Ternyata bukan yang IQ-nya tinggi, tidak, bukan yang pintar matematika, komputer, bukan. Rasulullah mengatakan, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Kata Nabi SAW, mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling sering mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk kematian. Jadi paling bagus perbekalannya untuk kematian dan paling sering mengingat kematian, itulah mukmin yang paling cerdas. Tapi bukan berarti orang yang putus asa, ya. Tetap dia orang yang bersemangat, bekerja dengan baik, seperti Rasulullah begitu. Beliau sangat sering mengingat kematian, tapi dia orang yang semangat, orangnya pekerja keras, orangnya hebat dalam berperang dan lain sebagainya. Dalam ibadah juga tekun, dan kebaikan-kebaikan dia amalkan meskipun dia mengingat kematian. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, orang yang mengingat kematian itu pasti dia akan hidup tenang. Kalau orang itu mengingat kematian, dia akan hidup tenang. Dengan ujian apapun, ya, ujian berupa menyenangkan atau menyusahkan, tetap dia tenang. Dia ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia senang, tapi tidak berlebihan. Kan ada orang kalau dapat kebaikan, kalau dapat rezeki, pesta pora. Kalau dia menang sesuatu, sudah pesta narkoba misalnya, ya, sampai kemudian begadang malam, nggak tidur, sampai meninggalkan sholat karena bahagia.
Nah, ini orang yang tidak mengingat kematian. Tapi kalau orang mengingat kematian, ketika dia senang tidak lupa diri. Ketika dia susah tidak putus asa. Orang yang tidak mengingat kematian, ketika dia sedikit susah saja stres, putus asa. Tapi orang yang mengingat kematian, dia tahu kesenangan dunia hanya sebentar. Nanti kita tinggalkan, sehingga tidak berlebihan bahagianya. Kesulitan yang didapatkan sebentar juga, nanti juga ada ujungnya, sehingga tidak terlalu sedih. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, maka orang yang mengingat kematian itu dekat dengan taubat pasti. Jadi orang yang mengingat kematian pasti dengan dekat sekali dengan taubat. Dan memang Allah menganjurkan untuk selalu bertaubat dari segala perbuatan dosanya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, beliau melanjutkan lagi dalam muqaddimah, yaitu bab jenazah ini, wa tusannu iyadatul maridhi wa tadhkiruhu taubatu wal wasiyah, yaitu dianjurkan, disunnahkan menjenguk orang sakit dan mengingatkannya agar taubat dan berwasiat. Ini juga termasuk hal yang berkaitan dengan jenazah, karena sebelum mati biasanya sakit, maka kita dianjurkan menjenguk orang yang sakit. Ingat ikhwana fiddin azakumullah, menjenguk orang yang sakit, ya, itu adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan itu merupakan hak muslim yang wajib ditunaikan oleh orang muslim yang lain. Bahkan sebagian para ulama mengatakan menjenguk orang yang sakit itu kalau tidak ada satupun yang menjenguk, lalu kita termasuk bagian orang yang tahu kalau saudara kita sakit, kita dosa. Makanya sebagian para ulama mengatakan menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau misalkan kita punya komunitas, ya grup WA lah misalnya, ya, atau saudara, keluarga besar, kita punya keluarga besar tergabung dalam grup WA. Ada satu yang sakit. Dalam grup WA semua tahu kalau si fulan sakit. Lalu tidak ada satupun yang menjenguk, semua dosa. Tapi kalau ada satu, dua yang menjenguk, maka yang lain disunnahkan untuk menjenguk. Karena inilah hukum fardu kifayah. Karena itu hak muslim yang wajib ditunaikan oleh orang muslim. Rasul mengatakan hakul muslimi alal muslimi khamsun wa dzakara minha wa iyadatul marid. Kata Nabi SAW, hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya ada 5 diantaranya adalah, kata Rasulullah, menjenguk orang yang sedang sakit. Ikhwan fiddin azakumullah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Rasulullah mengatakan dalam hadis Thauban, Rasulullah mengatakan man 'ada maridhan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a, rawahu Muslim. Ini motivasi buat kita agar rajin menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Kata Rasulullah, barang siapa menjenguk orang yang sedang sakit, ini dimanapun, mungkin di rumah sakit, terserah. Siapa saja yang menjenguk orang yang sedang sakit, maka dia senantiasa fi khurfatil jannati, dia senantiasa dalam khurfatul jannah sampai dia balik pulang. Riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan maksud daripada khurfatil jannah adalah istina'u thamaril jannah, memetik buah-buah surga. Itu pahalanya. Jadi kalau kita berangkat menjenguk teman kita yang sakit di rumah sakit, dari sejak berangkat, misalnya kita butuh waktu berapa? 5 menit ke rumah sakit. Di sana duduk setengah jam, pulang lagi 5 menit. Total semua adalah 40 menit. Ya, 40 menit. Nah, kita dari berangkat, duduk di hadapan orang yang sakit sampai pulang, itu senantiasa kita itu memetik buah surga. Apa maksudnya di sini? Kita tahu sendiri bahwasanya beda waktu antara dunia dan akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Sehari di dunia itu 1000 tahun di akhirat. Jadi 40 menit tadi yang kita lakukan menjenguk orang sakit, kalikan 1000 kalinya.
Ya, 1000 kalinya. 1000 kali tahun. Jadi sehari di dunia 1000 tahun. Alfasana, bukan 1000 hari, 1000 tahun lamanya. Jadi hanya sekedar menjenguk orang sakit saja, maka kita nanti memetik buah-buah surga selama itu. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita menjenguk orang sakit, maka kasihlah dia ini ungkapan-ungkapan yang menyenangkan. Ya, doakan. Rasulullah ketika menjenguk orang sakit mengatakan, la ba'sa taur insyaallah. Enggak apa-apa insyaallah sembuh. Baik insyaallah. Dihibur begitu, jangan ditakut-takuti. Ya. Kemudian disampaikan bahwasanya aman, kamu sakit ini dosamu akan dihabiskan oleh Allah. Sakitmu ini akan menghanguskan dosa-dosamu. Ya. Ini mendoakan orang sakit, kemudian mengatakan, menghibur dengan bahasa-bahasa yang membuat dia tenang. Tidak apa-apa, sakit seperti ini penghapus dosa. Tapi jangan dituduh ya, karena ada orang yang jenguk orang sakit kemudian maunya menyampaikan hadis, tapi dia keliru menyampaikannya. Dia mengatakan, oh sampean ini sakit seperti ini karena dosa bapak ini banyak. Akhirnya tambah sedih orangnya, akhirnya tambah sakit, stres akhirnya. Oh berarti saya ini banyak dosa ini gitu. Bukan seperti itu. Jadi sampaikan bahwasanya setiap penyakit itu akan menghapus dosa. Kemudian bisa pula dibacakan ayat-ayat muawwidzat seperti yang dibacakan Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu meletakkan tangan di anggota badan yang sakit sambil membaca bismillah 3 kali, ya. Kemudian doa-doa yang lainnya juga demikian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiruhu, dibaca 7 kali. Jadi Rasulullah biasa seperti itu. Jadi meletakkan tangan ke anggota badan yang sakit, misalnya kepalanya sakit, diletakkan begini sambil membaca bismillah 3 kali, lalu membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiruhu sebanyak 7 kali. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ikhwan fiddin a'azzakumullah, Rasulullah kadang-kadang membacakan Al-Fatihah kemudian ditiupkan ke anggota badan yang sakit. Ya. Ini ternyata ada dalilnya. Orang bilang disowuk. Ya. Pernah dengar ya? Nyuwuk itu ternyata ada dalilnya. Rasulullah pernah melakukan demikian kepada Aisyah, kepada sahabat yang lain. Dibacakan surat Al-Fatihah, ditiupkan. Dibacakan surat Al-Mu'awwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan. Ini semuanya termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwan fiddin azakumullah, Rasulullah pernah membaca bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin wa ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah membacakan doa kepada orang yang sakit, bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah, aku ruqyah engkau min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang mengganggumu, wa min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yashfik, dan dari keburukan setiap jiwa atau mata jahat yang hasud, semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku ruqyah engkau. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang sakit itu ada 2 kemungkinan. Sakit betul-betul sakit fisik, medis, ya, jantung atau apa begitu, ya, diabetes, asam urat, ya. Ini sakit betulan. Ada juga sakit yang lain, sebabnya apa? Sebabnya itu non medis. Bisa jadi hasid, ada orang yang hasud, iri dengki, atau ain. Ain itu pandangan mata orang yang takjub kemudian lupa kepada Allah. Ini bahaya. Ya. Jadi ada orang melihat sesuatu yang menakjubkan lalu lupa, tidak menyebut nama Allah, tidak mendoakan kebaikan, tidak menyebut masya Allah, apalagi berdecak kagum misalnya, itu bisa membuat yang dilihat menjadi rusak. Ya. Dan terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ini sebuah ibrah ya.
Ini menunjukkan bahwasanya ain, pengaruh buruk pandangan mata yang tidak mengingat Allah, itu adanya benar adanya. Pada zaman Rasulullah ada seorang Amir ibnu Rabi'ah melihat sahabat yang lain, Sahal bin Hanif, sedang mandi. Kalau mandi kan bajunya dibuka, meskipun mungkin tertutup bagian auratnya. Ya dulu itu orang mandi di rumah itu kadang-kadang hanya penutupnya kain separuh badannya, jadi badan bagian atas kelihatan. Nah, ketika Sahal bin Hanif itu mandi, lalu tiba-tiba dilihat oleh Amir ibnu Rabi'ah, lalu Ibnu Rabi'ah melihat begitu bagus warna kulitnya Sahal bin Hanif. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat sebagus ini warna kulit. Dia tidak menyebut nama Allah, tidak mengucap Masya Allah, tidak mengucap Allahumma bariklah, dan lain sebagainya. Maka fatlubita, langsung pingsan Sahal bin Hanif. Ketika disebut demikian, dilihat disebut demikian, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Kepada siapa? Karena yang melihat tadi adalah Amir bin Rabi'ah. Rasulullah marah kepada dia. Maka Rasulullah mengatakan, ala ma yaqtulu ahadukum akha ala barakta, atas dasar apa sebagian di antara kalian itu mau membunuh saudaranya yang lain? Atas dasar apa sebagian di antara kalian itu membunuh atau mau membunuh orang lain? Kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Menghindari pengaruh buruk dari pandangan itu, doakan keberkahan. Kemudian Rasulullah karena tahu sebabnya, maka Rasulullah mengatakan, irtasillah, kamu mandi. Yang memberi pengaruh tadi disuruh mandi, lalu air yang menetes itu diwadahin, dikasih tadahan, diwadahin. Ya. Sementara Sahal bin Hanif sedang pingsan. Kemudian air bekas mandinya siapa tadi? Amir ibnu Rabi'ah disiramkan kepada Sahal bin Hanif, kemudian dia sadar kembali dan sehat walafiat lagi. Maka sejak itulah para sahabat Nabi ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, mereka langsung ingat apa yang dikatakan oleh Nabi, mendoakan kebaikan. Barakallahu lak, barakallahu fik, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, dan yang lain sebagainya. Yang penting zikir. Makanya dalam Islam itu, kalau kita datang ke pernikahan seseorang, ya, yang baru akad nikah, itu dianjurkan mendoakan apa? Barakallahu lak. Kalau lengkapnya, wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair, mendoakan keberkahan untuk menghindarkan pengaruh buruk dari mata kita. Ya. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengingatkan kita jangan terlalu pamer keberhasilan. Jangan terlalu pamer dengan apa-apa yang tidak dimiliki oleh orang, karena itu mengundang hasud, iri dan dengki. Rasulullah mengatakan, wasta'inu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Kata Nabi SAW, gunakan cara untuk mendapatkan keberhasilanmu itu dengan cara yaitu menyembunyikan sebagian nikmat Allah. Karena setiap orang yang punya nikmat lebih, pasti ada orang yang iri dengki kepada dia. Hati-hati. Kalau dia sampai memandang tidak menyebut nama Allah, bisa hilang nikmat tersebut, bisa hancur nikmat itu. Jadi apa yang rusak yang kita miliki, bisa jadi itu adalah hasudnya orang lain, ainnya orang lain. Para ulama mengatakan manusia dalam mengimani ain, pengaruh buruk pandangan mata ini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi yaitu adanya ain ini, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mengingkari keberadaan ain. Nggak ada ain itu, nggak ada, itu omong kosong gitu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya membuang hadis-hadis Nabi. Rasulullah mengatakan al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqal qadri la sabaqatul ain. Kata Nabi SAW, pengaruh buruk ain itu benar adanya. Kalau andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain ini bisa. Tapi ain itu tetap sesuai dengan takdirnya Allah. Ini kelompok pertama, mengingkari keberadaan ain. Oh, enggak ada ain itu, enggak ada pengaruh buruk pandangan itu. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua kebalikannya. Apa itu? Meyakini ain berlebihan.
Pokoknya setiap ada hal yang nggak nyaman, oh ain. Akhirnya curiga sama orang terus. Ya, ada pintu kena angin, lalu pecah, kena ain itu. Ya, ada lampu mati, ya memang waktunya mati, oh kena ain. Mik mati, oh kena ain. Padahal ya memang rusak kan gitu. Nah ini berlebihan, yaitu meyakini keberadaan ain. Dan kelompok yang ketiga inilah yang dibenarkan, yaitu meyakini ain tidak berlebihan sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian, fa idza tudhira yusannu talqinuhu la ilaha illallah wa tawjihuhul qiblah fa idza mata sunnat taghmiduhu wal isra'u bi tajhizihi wa dafnihi. Apabila akan meninggal dunia, ihtidhar itu sudah hampir meninggal dunia. Kan ada tanda-tandanya kalau sudah hampir meninggal dunia itu. Ya. Dia sudah tidak ada harapan lagi sembuh di penghujung kehidupannya, tapi belum sakaratul maut loh ya. Masih bisa berucap 1-2. Ini namanya muhtadhar. Orang yang akan meninggal dunia. Kalau sudah akan meninggal dunia, maka dianjurkan bagi orang yang berada di sampingnya untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah, lalu menghadapkannya ke kiblat. Kemudian apabila telah meninggal dunia, segera dipejamkan, karena kalau meninggal itu orang matanya mengikuti rohnya sehingga terbelalak, dipejamkan. Kemudian disegerakan merawat jenazahnya. Jadi ada poin yang paling penting di situ adalah mentalkin orang yang akan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Talkinlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Talkin itu apa sih? Talkin itu seperti kita ngajari anak belajar. Ya. Jadi kita suarakan di sampingnya sampai dia ngikut. Itu namanya talqin. Ayo saya talqin baca Al-Fatihah. Tirukan saya. Alhamdulillahirabbil alamin, dia nirukan. Ini talqin namanya. Demikian pula mentalqin orang mati la ilaha illallah, ucapkan di sampingnya la ilaha illallah. Atau bisa ditambahi, ucapkan la ilaha illallah sampai dia ngikut. La ilaha illallah. Apakah ditambahi Muhammad Rasulullah? Tidak perlu. Karena perintah talqin itu cukup la ilaha illallah. Dan bukan hanya Allah saja. Karena sebagian di antara kita kalau mentalqin Allah, Allah saja. Diucapkan Allah, Allah gitu aja. Kurang. Karena Rasulullah merintahkan untuk mentalqin dengan lafaz lengkap la ilaha illallah. Kenapa diperintahkan kita mentalqin orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah? Ini berkaitan dengan sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum mati adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Siapa yang akhir ucapan sebelum mati la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu maksudnya. Jadi kalau bisa orang yang sebelum meninggal dunia akhir ucapannya la ilaha illallah, jangan yang lain. Makanya para ulama mengatakan, kalau bisa ditalkin dengan lemah lembut, jangan kasar. Kalau kasar mungkin tambah gak karuan kondisinya, orang sudah sakit parah gitu kan. Dengan lemah lembut sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bagaimana kalau sudah mengucapkan? Ya sudah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, diem. Yang penting akhir ucapannya. Kalau ngomel misalnya, talkin lagi. Yang penting akhir ucapan sebelum meninggal dunia, sebelum sakaratul maut adalah la ilaha illallah. Ini keistimewaan bagi orang muslim yang mati akhir ucapannya la ilaha illallah, maka itu tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini pahala yang besar buat orang yang menuntun talqin. Sekali lagi ini pahala yang besar. Karena apa? Karena menyelamatkan orang yang muslim tadi meninggal dunia, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan ikhwan fillah azakumullah, talqin orang mati di sini maksudnya adalah mentalqin orang yang akan mati, bukan orang yang telah mati. Memang ada hadis, kami bacakan hadisnya adalah
idza mata ar-rajulu minkum fadafantumuhu falyakum ahadukum 'inda ra'sihi falyaqul ya fulan ibnu fulana qul la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya. Apabila seseorang meninggal dunia lalu kemudian kalian kuburkan dia, maka hendaklah salah satu berdiri di sisi kepala mayat itu kemudian mengucapkan wahai fulan, ucapkan begini begini begini. Maka hadis ini adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Sebagian mengatakan hadis mungkar. Kenapa demikian? Karena di antara perawinya ada yang bernama Ibnu Sakan. Ibnu Sakan ini dalam ilmu hadis disebutkan sebagai matrukul hadis. Dia itu ditinggalkan hadisnya oleh segenap para pakar hadis. Bahkan di dalamnya ada sekumpulan orang yang dikenal dengan arwat al-majhulun, para perawi yang tidak dikenal. Kemudian hadis ini dilemahkan oleh Imam Nawawi, dilemahkan pula oleh Imam Ibnu Salah, dilemahkan pula oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW mempraktekkan talqin ini memang sebelum meninggal dunia. Rasul datang kepada siapa? Abu Thalib yang sedang sakit parah, ditawarkan kalimat la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan kalimat ini, nanti aku bela di hadapan Allah, ya, di sisi Allah dengan kalimat itu. Tapi enggan, Abu Thalib akhirnya mati dalam keadaan beragama nenek moyangnya. Rasulullah pernah mendatangi seorang Yahudi yang sakit parah. Lalu Rasulullah mengucapkan, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu dia menoleh ke ayahnya. Ayahnya Yahudi. Kemudian ayahnya mengangguk, pertanda taati Rasulullah. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah lalu meninggal dunia, dia masuk surga. Ya. Jadi ini kunci seseorang yang ingin masuk surga, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yaitu muqaddimah yang berkaitan dengan bab jenazah atau janaiz, dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih pengurusan jenazah. Di antaranya adalah memandikan mayat, kemudian juga mengkafaninya, lalu kemudian juga menyolati jenazah dan menguburkan jenazah. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yaitu berikutnya. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.